Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nila Zahra dan pada hari ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk presentasi kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nani Rosani Tamrin atas kesempatan diberikan untuk melaksanakan presentasi hari ini dan kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 11 dengan topik RPP tematik. Jadi, setelah penyajian materi akan ada sesi tanya jawab. Silakan mencatat dan menyampaikan pertanyaan setelah presentasi berlangsung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Untuk kelompok 11, dipersilahkan. Maaf, Gadis, gak ada suaranya. Oke, jadi langsung saja di sini ada penjelasan tentang apa itu RPP tematik. Seperti RPP pada umumnya, yaitu yang berarti rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan tematik itu sendiri mempunyai arti panduan kegiatan belajar yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan utuh. Nah, jadi pendekatan tematik ini itu siswa tidak hanya belajar satu mata pelajaran secara terpisah, tetapi siswa mempelajari satu tema tapi diangkat dari beberapa mata pelajaran. Misalnya temanya itu seperti lingkungan sekitar. Nah, mereka bisa sekaligus belajar tentang IPA-nya, bahasa Indonesianya, IPS-nya, bahkan matematikanya gitu melalui satu rangkaian aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada menurut Ulfa dan Ramadansyah 2023, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan yang menyatukan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema tertentu agar siswa memahami konsep secara menyeluruh. Jadi RPP tematik ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka tentunya karena mempunyai prinsip deep learning gitu ya, yaitu pembelajaran yang tidak hanya belajar secara di luar saja atau di dalam kelas saja, tetapi bagaimana siswa itu benar-benar menggunakan pengetahuan tersebut di kehidupan nyatanya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan RPP tematik ada 3 ya. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami konsep secara utuh. Nah, jadi dalam RPP tematik itu kan ada berbagai mata pelajaran tuh yang bergabung menjadi satu tema besar. Nah, karena materi tidak dipisah-pisah ya, jadi siswa itu bisa melihat nih hubungan antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya gitu. Jadi mereka tidak hanya belajar konteks yang kecil dari satu pelajaran aja, tetapi benar-benar memahami gambaran besarnya dari beberapa mata pelajaran tersebut gitu. Ini juga ini membantu siswa untuk memahami pengetahuan secara lebih dalam gitu, bukan hanya sekedar mengingatnya saja. Oke, jadi selanjutnya di sini ada menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Iya, jadi tujuan RPP tematik ini juga sejalan dengan kurikulum Merdeka abad ke-21 yaitu 4C ya kalau di bahasa Inggrisnya. Jadi pembelajaran tematik itu biasanya tuh diskusi kolaboratif ya, diskusi proyek kelompok atau eksperimen gitu loh. Dan ini juga pasti melalui kegiatan ini tuh ada critical thinking-nya dan juga creativity-nya gitu. Dan tentunya nggak lupa juga ada communication-nya. Jadi tujuan RPP tematik itu bukan hanya sekedar belajar di kelas, tapi bagaimana menumbuhkan 4C itu, soft skill itu gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menghubungkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata. Nah, di RPP tematik ini tuh pembelajarannya tuh pasti relevan ya dengan kehidupan nyata seorang siswa. Jadi tema-tema yang diangkatnya tuh pasti yang relevan dengan kehidupan mereka. Seperti misalnya lingkungan, terus family gitu loh.
makanan sehat, dan bahkan teknologi gitu. Jadi tema besar itu tuh pasti ada kaitannya dengan kehidupan nyata mereka. Nah, yang ketiga di sini ada menghubungkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata. Nah, di sini RPP tematik itu bukan hanya sekedar menggabungkan beberapa mata pelajaran, tetapi juga memberi ruang bagi siswa untuk eksplorasi, berdiskusi, dan menghasilkan karya yang relevan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa supporting teori dari tujuan pembelajaran yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu ada Sahabuddin et al. Jadi menurut Sahabuddin et al. 2023, pendekatan ilmiah scientific approach dalam pembelajaran tematik melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan merefleksi membantu siswa memahami konsep secara utuh dan bermakna. Lalu selanjutnya di sini ada Syahrul et al. Jadi menurut Syahrul et al. 2023, pembelajaran tematik yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran di bawah satu tema membantu siswa menghubungkan pengetahuan lintas disiplin dan memahami konsep secara menyeluruh. Gitu. Di sini juga ada Mawardi dan Hardini 2024. Jadi menurutnya itu desain pembelajaran tematik berbasis lingkungan sekolah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa karena melibatkan eksplorasi dan pemecahan masalah nyata. Di sini juga selanjutnya ada Tirtoni dan Suwarta 2023. Pembelajaran tematik berbasis etnopedagogi dan konteks lokal membantu siswa mengaitkan pengalaman belajar dengan kehidupan nyata sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, di sini ada supporting teori terakhir dari Zulfianita 2022. Menurutnya, pembelajaran tematik yang menekankan kerja kelompok dan proyek kolaboratif mendukung pengembangan keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa sesuai kebutuhan abad 21. Nah, di sini ada penjelasan atau penerapan tentang supporting teori dari Zulfianita tadi ya. Jadi menurut Zulfianita 2022, terintegrasi nih dengan deep learning yang dimana pembelajaran tematik yang menekankan kerja kelompok dan proyek kolaboratif mendukung keterampilan komunikasi dan kolaborasi siswa. Dalam kurikulum Merdeka khususnya, pendekatan ini sejalan dengan deep learning, yaitu pembelajaran mendalam yang mendorong siswa memahami konsep secara utuh dan memecahkan masalah nyata. Gitu. Jadi di pembelajaran tematik ini sama halnya dengan kurikulum Merdeka ya, student centered learning, bukan teacher centered learning gitu. Jadi siswa itu aktif mencari informasi sendiri, menyimpulkan. Jadi bukan hanya mendengar dari seorang guru gitu. Seorang guru tuh hanya menjadi facilitator aja atau pembimbing dalam proses pembelajarannya. Oke, selanjutnya nah di sini ada contoh integrasi deep learning-nya ya, yaitu siswa bekerja dalam kelompok, melakukan observasi masalah lingkungan di sekolah, lalu membuat solusi berupa poster, ajakan kebersihan, atau proyek aksi bersih, sehingga mereka belajar secara bermakna, kolaboratif, dan mendalam. Nah, jadi pendekatan ini tuh menggabungkan beberapa skills gitu ya, melalui satu tema gitu. Jadi siswa itu bisa melaksanakan beberapa mata pelajaran dalam satu aksi ini gitu. Misalnya di lingkungan sekolah dengan membuat posternya masuk ke mata pelajaran Indonesia, dengan mengamati lingkungannya masuk ke mata pelajaran IPA gitu. Terus menghitung observasinya masuk ke dalam mata pelajaran matematika gitu contohnya. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik pembelajaran tematik. Nah, jadi yang pertama itu berpusat pada peserta didik. Ya, tadi ya yang seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi ini tuh sejalan dengan kurikulum Merdeka, student centered learning, bukan teacher centered learning gitu. Lalu selanjutnya ada menggunakan pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif itu ya tadi melalui satu tema besar itu. Jadi dengan integrasi ini siswa bisa memahami materi secara lebih utuh karena mereka melihat hubungan antar konsep atau antar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya gitu. Jadi mereka bisa menemukan konsep yang berbeda tetapi dalam konteks yang sama gitu. Karakteristik yang ketiga di sini ada mengaitkan antar mata pelajaran. Nah, karena tadi kan ya jadi RPP tematik itu isinya tuh satu tema berbagai mata pelajaran.
Misalnya tadi yang sudah disebutkan tentang observasi lingkungan masuk ke IPA gitu. Terus Indonesianya misalnya membuat laporannya gitu atau membuat posternya, terus matematikanya tadi yang menghitung observasinya gitu. IPS-nya juga bisa masuk di sana ketika mereka berinteraksi sosial di dalamnya gitu. Dan yang terakhir itu ada menggunakan kegiatan nyata hands-on learning. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, jadi pembelajaran itu tidak berpatok di dalam kelas saja, tetapi siswa benar-benar terjun langsung ke kehidupan nyatanya gitu, observasi langsung atau kayak membuat proyek kecil gitu. Nah, mungkin selanjutnya di sini ada prinsip penyusunan RPP tematik yang akan dijelaskan oleh teman saya Tori. Silahkan. Oke teman-teman, selanjutnya itu prinsip penyusunan RPP tematik. Nah, Tori nggak jadi ada suaranya, Tor. cek, nggak ada. Aman, Tor. Oh, ada. Oke. Selanjutnya itu ke prinsip penyusunan RPP tematik. Nah, sebelumnya Gadis sudah menjelaskan sedikit gitu ya tentang apa itu tematik, RPP tematik gitu. Sekarang bagian prinsip penyusunan RPP tematik. Jadi dalam penyusunan RPP tematik itu ada beberapa prinsip gitu. Kita di sini hanya 3 ya teman-teman. Menyantumkan 3. Yang pertama itu efisiens, efektif, dan berorientasi pada siswa gitu. Artinya si RPP tersebut disusun sesederhana mungkin gitu. Namun tetap jelas, terus juga sehingga gitu ya memudahkan dilaksanakan oleh guru gitu ya. Jadi mudah gitu, tapi tetap jelas agar mempermudah guru melakukan si pembelajaran kepada siswa gitu. Nah, terus si RPP tematik juga tetap memastikan bahwa si proses pembelajaran ini berfokus pada keterlibatan dan perkembangan pada siswa gitu. Dan juga seterusnya yang kedua itu mengakomodasi perbedaan individu. Nah, dalam satu kelas kan siswa karakteristiknya kan beda-beda. Nah, di tematik ini prinsipnya itu mengakomodasi semua siswa gitu atau di berbagai siswa di siswanya masing-masing lah kan punya karakter masing-masing gitu ya. Nah, terus juga di RPP ini gitu harus memberikan ruang bagi siswa agar cepat memahami materi maupun yang membutuhkan waktu lebih sehingga semua siswa dapat berkembang sesuai kapasitasnya gitu. Dan seterusnya itu yang ketiga, relevan dengan lingkungan dan konteks lokal. Di tematik ini, materi pembelajaran perlu dikaitkan dengan kehidupan nyata gitu, atau kehidupan sehari-harinya si siswa gitu. Kayak budaya daerah, terus juga kayak permasalahan nyata di sekitar mereka gitu. Terus juga, nah dengan demikian gitu ya, si siswa itu lebih memahami gitu materi tersebut karena ya terasa dekat dengan siswa gitu, kayak relate lah gitulah. Terus juga si pembelajaran tersebut menjadi lebih autentik serta bermakna gitu, joyful, mindful, dan meaningful gitu. Boleh selanjutnya? Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu komponen RPP tematik. Nah, yang pertama identitas sekolah dan tema. Oh iya, sebelumnya apa namanya itu? Gadis, boleh nanti searching, boleh nanti share yang contoh RPP tematik yang udah Gadis share. Nah, nanti kalian boleh dicek si RPP tematik tersebut, terus juga aku akan menjelaskan sedikit gitu ya dari komponen-komponen yang ada.
Yang pertama itu ada identitas sekolah dan tema. Nah, bagian ini kan berisi nama sekolah gitu ya. Terus juga kelas, semesternya semester berapa, kelasnya kelas berapa gitu. Serta tema dan kayak subtema yang akan dipelajari gitu. Kenapa? Agar ya RPP tersebut jelas gitu. Jelas digunakan digunakan untuk siapa, terus kapan digunakan RPP tersebut gitu kan. Dan terus materi tematik apa yang akan dipelajari atau sedang dipelajari. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar atau KD gitu dan indikator. Nah, di poin tersebut kemampuan-kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa dari berbagai mata pelajaran yang digabung gitu, dalam sebuah tema. Nah, indikator tersebut kan menunjukkan kayak tanda-tanda bahwa kemampuan siswa itu sudah tercapai. Terus juga tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ya intinya harus dicapai gitu ya ke siswa-siswa untuk belajar gitu, proses belajar. Biasanya kayak berupa kemampuan, kayak kemampuan yang diharapkan nanti di akhir gitu, kayak grammar gitu. Tujuan pembelajarannya mungkin nanti digunakan secara real gitu saat berkomunikasi begitu. Terus juga ada materi pembelajaran dan seterusnya ada metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan penilaian. Nah, jangan lupa teman-teman di RPP tematik harus ada penilaian atau mungkin kita lebih familiar ke apa ya namanya itu? Rubrik penilaian gitu ya. Begitu. Boleh selanjutnya, garis? Di sini ada langkah-langkah penyusunan RPP tematik. Jadi mungkin kita hanya menyantumkan poin-poin besarnya aja ya teman-teman. Jadi yang pertama itu menentukan tema dan subtema gitu. Kayak guru memilih topik utama gitu dan yang akan dipelajari secara terpadu gitu. Jadi biar apa ya namanya itu? Agar kelas ini bisa terkondisikan gitu. Ruang lingkupnya tentang apa gitu, temanya tentang apa gitu. Ya, agar beberapa mata pelajaran yang dapat dipadukan dalam satu topik besar atau topik kecil gitu, sehingga pelajaran lebih bermakna gitu. Selanjutnya itu menganalisis kompetensi dasar atau KD dari berbagai mata pelajaran. Nah, di sini guru melihat kemampuan apa saja dari setiap mata pelajaran yang bisa dihubungkan dengan tema tersebut gitu. Agar kenapa? Agar apa? Agar pembelajaran tersebut gitu ya tetap memenuhi standar kemampuan setiap mata pelajaran yang kita akan gabung gitu. Kan konsep tematik itu penggabungan antara elemen-elemen gitu ya, elemen-elemen materi dari materi A atau dan materi B gitu. Yang ketiga menyusun jaringan tema. Guru Di poin tersebut, guru membuat peta hubungan antara tema, kegiatan belajar, dan kemampuan yang ingin dicapai. Nah, supaya terlihat jelas gitu ya hubungan antar kegiatan dan tidak ada kemampuan yang terlewat. Jadi, hubungan materi A dan materi B itu ya harus jelas gitu ya. Untuk apa ya namanya itu? Agar bisa tertangkap oleh masing-masing siswa gitu. Selanjutnya itu merancang kegiatan pembelajaran. Guru menentukan jenis aktivitas apa saja yang akan dilakukan si siswa dari awal sampai akhir pelajaran. Nah, agar proses belajar terarah, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya itu menyusun instrumen penilaian. Guru membuat alat untuk menilai kemampuan siswa, misalnya kayak lembar tugas, terus juga UTS, UAS gitu ya, atau rubrik penilaian, atau pertanyaan lisan gitu, secara langsung gitu ya, pertanyaan lisan teh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menilai apakah si tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum gitu. Jadi mungkin
Untuk langkah penyusunan hanya segitu teman-teman, karena ini adalah poin-poin besarnya dalam menyusun RPP tematik. Boleh selanjutnya akan dilanjutkan oleh BAM. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran tematik. Di sini ada 4. Yang pertama ada PJBL, Project Based Learning. Lalu ada PBL, Problem Based Learning, Discovery Learning, dan Cooperative Learning. Oke, next. Selanjutnya ada kelebihan pembelajaran tematik. Menurut Sari dan Rahmawati pada tahun 2023, pembelajaran tematik membantu siswa memahami konsep secara lebih bermakna dan kontekstual, karena materi dikaitkan dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, menurut Pratama pada tahun 2022, pendekatan ini juga meningkatkan kreativitas dan kolaborasi antara siswa karena melibatkan aktivitas lintas mata pelajaran dan berbasis proyek. Lanjut. Selanjutnya ada tantangan pembelajaran tematik. Menurut Lestari dan Nugroho pada tahun 2023, tantangan utama pembelajaran tematik terletak pada perencanaan yang kompleks dan memerlukan waktu lebih lama, terutama dalam menyusun keterpaduan antar mata pelajaran. Selain itu, menurut Utami, tahun 2021, dibutuhkan koordinasi yang baik antar guru agar tujuan setiap mata pelajaran tetap tercapai tanpa kehilangan fokus pada tema utama. Baik, sekian dari kelompok kita. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab untuk 1 termin dan 3 penanya. Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok kali ini? Baik, Ziana, 2 orang lagi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? 1 tempat lagi. Kita tunggu sampai 9.14 ya. Baik, jika tidak ada yang akan bertanya lagi, Ziana, waktu dan tempat dipersilakan untuk bertanya. Ali, baik, 3, pas ya. Ziana dulu, terus Miranda, yang ketiga Ali. Oke, aku Ziana Algamati Restati. Di sini aku mau bertanya, kan tadi ada tentang menghubungkan mata pelajaran untuk setiap KD-nya ya. Jadi saat menggabungkan KD di lintas mata pelajaran itu, bagaimana kita menentukan kedalaman materi agar tidak terlalu berat untuk
pengulangan nggak? Jadi intinya gini bukan Teh. Tadi kan dijelaskan itu bahwa matematik itu beberapa mata pelajaran. Jadi bagaimana kita menyesuaikan materi agar tidak terlalu dangkal atau tidak terlalu berat gitu. Iya, seperti itu. Ya, ke siswanya tuh nggak berat. Oke, terima kasih. Terima kasih Diana. Selanjutnya Miranda. Oke, aku Mira izin bertanya ya. Apakah kita sebagai guru gitu bisa menentukan tema sesuai apa yang kita mau di luar dari tema-tema materi yang ditetapkan sama pemerintah gitu sebagai acuan kita dalam mengajar? Apakah perlu pengulangan, gadis? Mau make sure aja ya Mira, ini kan pertanyaannya ya, apakah kita sebagai guru bisa menentukan tema sesuai dengan yang kita mau atau di luar dari tema yang sudah disesuaikan oleh pemerintah gitu? Ya betul, sebagai panduan kita sebagai seorang guru dalam mengajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ali. Ini udah di-record belum? Udah. Oke. Pertanyaan dari aku nih, sebagai guru ya, bagaimana cara memastikan bahwa pembelajaran tema itu nggak hanya nyantumin beberapa AD ya dalam satu tema, tapi kayak benar-benar membangun alur berpikir konseptual yang utuh bagi siswa, terutama di sekolah yang di desa kan mungkin sekolah tersebut keterbatasan pelatihan guru, jadi gitu. Boleh diulang kali dari yang pas bagaimana cara membangun alur apa gitu? Oke, dari awal lagi aja. Jadi bagaimana cara membangun alur berpikir konseptual yang utuh bagi siswa, kan terutama di sekolah-sekolah pedesaan tuh banyak guru yang kurang pelatihan tentang RPP tematik. Jadi guru nanti sok anjir ieu tematik teh naon sih asal lieur mending kene RPP nu baheula misah-misah gitu. Apakah sudah cukup jelas, gadis? Baik, terima kasih untuk para penanya. Izinkan para presenter kali ini untuk diberikan waktu menjawab pertanyaan. Sekitar 20 menit, apakah cukup atau 15? Untuk mencari jawaban Ya. 10 menit juga cukup. 10 menit. Harap ditunggu semuanya. Apakah sudah bisa mulai menjawab sekarang? Baik, bagi kelompok 11 bisa mulai menjawab dari sekarang. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Nida. Kami akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu dari Teh Z. Tadi pertanyaannya itu, kan tadi RPP tematik itu menggabungkan beberapa mata pelajaran ya. Jadi bagaimana kita menyesuaikan materi agar tidak terlalu dangkal dan tidak memberatkan siswa gitu. Nah, jadi untuk menghindari materi yang terlalu dangkal atau memberatkan siswa, guru itu perlu memilih kompetisi dasar yang benar-benar relevan dengan satu tema yang akan diambil gitu loh. Jadi tidak semua KD dimasukkan di satu tema, tidak semua mata pelajaran dimasukkan gitu. Tapi sesuaikan dengan tema besar yang akan guru angkat gitu. Dan juga selain itu
kita juga perlu mengetahui tingkat kedalaman materi yang disesuaikan dengan profil siswa seperti yang sebelumnya kita pelajari di mata kuliah Bu Endang ya. Jadi ada pengelompokan siswa dari age-nya, dari kemampuannya, dari pengalamannya gitu. Itu akan membuat siswa tidak keberatan dalam memahami materi dan tugasnya gitu. Jadi prinsip tematik ini tuh temanya sama, tapi kedalaman dan aktivitas di dalam tematik itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu, karena ini sejalur dengan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi dengan begitu muncullah karakteristik RPP tematik yang tadi dijelaskan ya, integratif gitu. Jadi integrasi itu tetap fokus, namun pemahaman siswa itu tetap mendalam atau ada deep learning-nya di sana gitu. Gimana Tezi, apakah menjawab? Iya, menjawab banget, Kadis. Jadi kita itu fokusnya ke tema besarnya terlebih dahulu, terus disesuaikan dengan kebutuhan si siswanya, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih Tezi. Terima kasih, Kadis, jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh, aku akan menjawab yang Mira gitu. Apakah kita sebagai guru bisa menentukan tema sesuai yang kita mau, terlepas di luar dari tema yang disesuaikan oleh pemerintah sebagai panduan dari kita? Sebenarnya kalau gitu ya. Gitu ya. Begitu sih. Maksudnya kalau kita menentukan terus terlepas dari pemerintah, sebenarnya itu tidak boleh ya teman-teman. Tetapi kita bisa mengembangkannya atau memperkaya gitu tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena kan pemerintah sudah menentukan kurikulum gitu ya, terus juga sudah menyesuaikan di era sekarang gitu. Nah, guru gitu ya bisa memperkaya atau mengembangkan si tema tersebut gitu, tapi masih berhubungan dengan tema utama gitu. Terus juga tidak bertentangan dengan kurikulum dan juga kayak tetap membantu mencapai tujuan si pembelajaran gitu. Terus kayak mungkin di beberapa sekolah tertentu juga kayak misalnya di sekolah kurikulum merdeka gitu ya. Guru juga kan punya ruang gitu kayak memperkaya gitu ya, atau menentukan tema gitu. Tetapi ya harus sesuai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran gitu. Gitu mungkin kira-kira Mira begitu. Ya mungkin kesimpulannya guru tidak bisa mengganti tema inti gitu, tapi kita bisa menambah atau memperkaya gitu, mengembangkan si tema agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi sekolah begitu. Berarti kewenangannya itu hanya untuk menyesuaikan materi ya? Iya. Biar relevan sama kebutuhan siswa gitu? Iya betul. Oke, makasih. Oke. Baik, terima kasih Tor. Dan pertanyaan terakhir dari Ali akan dijawab oleh siapa? Aku nih. Oke, sama Iban. Baik, Iban. Ini pertanyaannya, bagaimana guru dapat memastikan bahwa pembelajaran tematik tidak sekedar menyatukan beberapa KD dalam satu tema ya, tapi benar-benar membangun alur berpikir konseptual yang utuh bagi siswa, terutama di sekolah dengan keterbatasan pelatihan guru. Jadi untuk singkatnya Maya, pembelajaran tematik yang benar-benar membangun kerangka berpikir siswa lahir dari konsep besar, alur pemahaman yang jelas, kegiatan yang menjembatani konsep, dan produk akhir yang terintegrasi dengan strategi sederhana seperti peta konsep,
proyek kecil, dan RPP mini. Guru di sekolah dengan keterbatasan pelatihan tetap dapat menciptakan pembelajaran tematik yang bermakna dan tidak sekedar menggabungkan KD. Jadi itu yang harus dilakukannya mulai dari konsep besarnya sampai seperti yang dijelaskan sebelumnya. Terus pemetaan konsep secara sederhana ya kayak konsep mapping gitu. Terus terapkan pembelajaran berbasis alur. Lalu tentukan aktivitas yang menjembatani konsep tersebut. Terus dikembangkan produk akhir yang terintegrasi. Menggunakan format RPP mini sederhana yang gimana Ali, apakah terjawab? Oke, jadi walaupun kurangnya pelatihan ke guru, tapi guru tetap bisa menyesuaikan konsep sesuai dengan bukan minat ya, apa sih? Bukan keahlian, kemampuan siswa mungkin gitu ya. Iya. Oke. Thank you, Bang. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Sebelum kita tutup sesi kali ini, kesimpulan dari presentasi hari ini adalah RPP tematik membantu menciptakan lupa satu hal, aku belum buka contoh RPP tematik. Oh iya, contoh dari Torik ya. Oke. Torik punya contohnya atau yang dari aku? Yang dari gadis. Nah ini, boleh Tor mau dijelaskan sama kamu atau gimana? Mungkin ini mah cuman visualisasi aja ya teman-teman. Aku akan menjelaskan secara mendalam gitu. Jadi ya bisa dilihat ini adalah RPP tematik ya. Ini untuk kelas 1 SD. Boleh di searching. Scroll ke handap ke bawah. Nah, mungkin ya untuk RPP tematik cukup kurang lebihnya hanya seperti itu teman-teman. Boleh ke bawah terus. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Terus sampai ke bawah sampai ke penilaian. Baik semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada penanya dan gadis atas contohnya, Stotorik dan Bam. Sebelum kita tutup sesi kali ini, mari kita simpulkan presentasi yang telah dibawakan oleh kelompok 11 kali ini. Kesimpulannya adalah RPP tematik membantu menciptakan pembelajaran yang terpadu, bermakna, dan kontekstual. Melalui integrasi berbagai mata pelajaran, siswa memahami konsep secara utuh dan mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pembelajaran ini juga mendorong pengembangan kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan abad 21. Sekian untuk presentasi kali ini. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang telah menyempatkan diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nida. Baik, mungkin langsung saja kepada kelompok berikutnya, kelompok 10. Apakah ada Tehzi dan Risang?